Jadi dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengolahan bahan berbahaya dan beracun. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengolahan limbah B3 dengan cara biologis atau dengan kombinasi reaksi kimia. Kelompoknya terdiri dari Ardian Nurmajid, Diki Wijaya, Fikri Alfian, dan saya sendiri Gasan Nyalami. Lanjut. Jadi definisi limbah B3 yaitu suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Lanjut. Jenis-jenis limbah B3 yaitu ada limbah B3 dari sumber spesifik, limbah B3 dari sumber tidak spesifik, serta limbah B3 dari B3 yang kadaluarsa, tumpahan, dan bekas kemasan B3. Lanjut. Di sini, karakteristik limbah B3 adalah yang pertama mudah meledak, yang kedua mudah menyala atau terbakar, yang ketiga reaktif, yang keempat infeksius, yang kelima korosif, dan yang terakhir beracun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Definisi pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah B3 merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya dan beracun yang terkandung dalam limbah B3. Pengurangan atau penghilangan sifat tersebut dapat dengan cara menggunakan kembali atau mengubah struktur kimia pada limbah B3 agar menghilangkan sifat racun dan bahayanya itu. Lanjut. Dasar pengolahan limbah B3 secara biologis. Jadi dasar-dasarnya itu yang pertama, pengolahan limbah B3 secara biologis merupakan pengolahan limbah B3 yang menggunakan agen berupa makhluk hidup. Yang kedua, sebagian besar dari pengolahan limbah B3 secara biologis adalah mendegradasi limbah B3 organik karena tidak banyak mikroorganisme yang dapat mendegradasi limbah B3 anorganik. Yang ketiga, dasar dari penggunaan mikroorganisme dalam pengolahan limbah B3 adalah setiap mikroorganisme dapat menghasilkan enzim untuk memecah senyawa tertentu, kemudian menghasilkan energi dari pemecahan senyawa tersebut. Yang keempat, pengolahan limbah secara biologis dibagi menjadi dua, yaitu aerobik dan anaerobik. Lanjut. Nah, ini ada parameter yang berpengaruh dalam pengolahan limbah B3 biologis. Yang pertama yaitu COD, Chemical Oxygen Demand, merupakan besarnya kebutuhan oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi materi organik secara kimiawi. Yang kedua, BOD, Biological Oxygen Demand, merupakan besarnya kebutuhan oksigen bagi mikroorganisme untuk menguraikan materi organik. Ya, berikutnya akan disampaikan oleh Fikri Alfian. Lalu kondisi lingkungan dalam pengolahan limbah B3 biologis antara lain ada suhu, kadar oksigen, tingkat keasaman atau pH, nutrisi tambahan, dalamnya itu ada karbon, nitrogen, fosfor, mineral, dan lain-lain, dan cahaya matahari. Next. Pengolahan limbah B3 secara aerobik. Pengolahan limbah B3 secara aerobik merupakan pengolahan limbah menggunakan mikroorganisme yang membutuhkan oksigen dalam proses pendegradasiannya agar menghasilkan senyawa sederhana. Dan pengolahan aerobik dapat menggunakan rekayasa teknologi berupa injeksi oksigen, injeksi udara, penggunaan aerator pada limbah, ataupun penambahan agen pengoksidasi seperti kalium permanganat agar memasukkan oksigen terlarut dalam limbah B3. Next, Dik. Contoh dari mikroorganisme aerobik untuk pengolahan limbah B3 adalah Bacillus subtilis, Bacillus cereus, dan Bacillus laterospor.
Berikut adalah reaksi kimia secara umum yang terbentuk dari pengolahan aerobik. Materi organik ditambah O2 dengan dibantunya oleh enzim akan menghasilkan CO2 plus H2O plus produk lain jika ada plus energi. Berikut sebagai contoh reaksi aerobik. Next, Dik. Pengolahan limbah B3 anaerobik. Jadi pengolahan limbah aerobik tadi kan menggunakan oksigen. Nah, di sini pengolahan limbah anaerobik ini tanpa menggunakan oksigen. Nah, biasanya bakterinya antara menggunakan bakteri anaerobik fakultatif atau anaerobik obligat. Anaerobik fakultatif berarti boleh ada oksigen ataupun tidak. Kalau anaerobik obligat berarti tidak menggunakan, harus tidak ada oksigen sama sekali di lingkungannya. Nah, untuk jenisnya itu ada 2 jenis reaksi anaerobik. Anaerobik menggunakan oksigen terikat dan tanpa oksigen terikat. Berikut contoh bakteri anaerobiknya. Terus, reaksi tanpa oksigen ini berikut ada 3 jenis. Jadi yang pertama itu materi organik dipecah langsung menggunakan enzim, menghasilkan CH4 atau metan ditambah produk lain tambah energi. Reaksi kedua ini materi organik dipecah menggunakan enzim menghasilkan NH3 atau amonia ditambah produk lain jika ada tambah energi. Reaksi ketiga itu materi organik dipecah menggunakan enzim menghasilkan metan atau amonia ditambah amonia ditambah produk lain ditambah energi. Terus kalau menggunakan reaksi oksigen terikat, jadi di dalam materi organik itu terdapat reaksi-reaksi senyawa mempunyai oksigen di dalamnya, seperti nitrat, nitrit, sulfat, sulfit, dan lainnya. Nah, itu bakal menghasilkan materi organik ditambah oksigen terikat, dibantu dengan enzim, menghasilkan karbon dioksida, metan, ditambah produk lain. Berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.